Ibu Bapa, saudara-saudara terkasih, marilah kita memulai permenuhan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena rahmat cinta kasih-Mu mengalir bagi kami melalui Yesus Kristus, junjungan kami. Semoga kami mengikuti Dia, mendengarkan Dia, dan melaksanakan sabda sucinya demi keselamatan hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang penderita kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut, ia memohon kepada Yesus, katanya, "Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya." Terharu oleh belas kasihan, Yesus mengulurkan tangan, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya dan ia menjadi sembuh. Yesus segera menyuruh orang itu pergi dan memperingatkan dengan tegas, "Ingat, janganlah memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan persembahkanlah kurban untuk pembersihanmu seperti yang telah diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Orang itu pergi, tetapi ia menceritakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi memasuki kota secara terang-terangan. Yesus terpaksa tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun, dari mana-mana orang datang kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita berpikir aneh, bagaimana mungkin seseorang yang sudah sakit kusta ini, dia dibuang dari komunitasnya, dari keluarganya, dari kampung halamannya, hanya tinggal di luar kota saja. Dia bisa punya doa yang begitu menyentuh hati Tuhan Yesus. Bagaimana refleksinya, permenungannya tentang hidupnya, juga tentang sakit penyakit kusta yang dia derita. Sangat dalam sekali model permenungan demikian. Ibu Bapa, saudara-saudara terkasih, namun model permenungan inilah yang menyentuh hati belas kasih Tuhan Yesus, dan saat itu juga dia langsung sembuh. Dia meminta, "Tuhan, kalau Engkau mau, jadilah, buatlah saya sembuh. Tapi kalau Engkau tidak mau, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu." Saudara-saudara terkasih, mari kita membuka kembali cakrawala iman kita untuk membangun sebuah tekad, sebuah model hidup iman yang lebih terarah kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, pribadi saya sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita, memberikan rahmat keselamatan, kesembuhan, memenuhi hidup kita, bukan karena kemauan kita, tapi karena kemauan Tuhan saja. Kita ada, kita hidup, kita bisa bekerja dan melayani. Semoga demikian. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang maha belas kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena rahmat-Mu, karena pertolongan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Semoga apa yang sudah kami terima dari sabda suci-Mu ini membantu kami untuk lebih mengarahkan hidup kami kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu,
bukan kehendak kami, untuk mencapai keselamatan kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Kita semua hari ini yang hidup dan berpasrah sesuai dengan kemauan rencana Tuhan terjadi bagi kita, dikuduskan, diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.